Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilil qawim walladzi amarna bil taqwa fi kulli hin wallahu waliyyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang membawa kesejukan, kedamaian, dan keselamatan bagi umat manusia. Itulah sebabnya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Keberadaan Islam itu membawa rahmat bagi alam semesta yang bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga berlaku untuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini segenap bangsa Indonesia tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun berjalan. Ujian ini menuntut kita untuk terus berupaya dan berjuang bagaimana kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga, dan termasuk juga menyelamatkan orang lain. Upaya yang dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, para tokoh masyarakat, alim ulama, dan lain sebagainya, bahu-membahu agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman, tingkatkan imun, yang kemudian kita akan menjadi aman. Dengan iman kita berjuang bagaimana menyelamatkan diri kita agar COVID-19 ini segera berlalu. Dengan iman kita lakukan 3M. Mendawamkan wudu, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendawamkan wudu atau menjaga wudu, artinya bahwa kita harus selalu bersih dan suci, bersih dari segala macam bentuk kotoran, bersih dan suci dari virus
yang akan mengenai diri kita. Karena itulah bicara kebersihan dan kesucian, jawabannya adalah ada pada orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang ibadah itu harus bersih dan suci badannya, bersih dan suci pakaian yang dia pakai, bersih dan suci tempat yang digunakan. Maka seluruh umat Islam berperan serta bagaimana meminimalisir atau kemudian kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga dia menjadi obat bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah menurunkan Al-Qur'an yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, istighasah dan lain sebagainya agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ketika iman kita sudah kuat, belum cukup, harus juga menjaga imun yang kuat. Sementara ada orang yang terus-menerus menyampaikan kepada umat lewat dakwah, lewat mimbar Jumat dan lain sebagainya, kita jangan takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Tidak perlu pakai masker, tidak perlu menjaga jarak, karena Allah bersama dengan kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika iman kita kuat, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang mutlak. Takut kita kepada Allah itu mutlak. Kapan dan dimanapun, siapapun wajib bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada, itu mutlak. Tetapi bahwa takut kepada Allah dengan takut kepada wabah adalah dua hal yang berbeda. Kalau seseorang takut kepada Allah, semakin dia takut, semakin dekat dia dengan Allah. Tetapi ketika orang itu takut terhadap wabah, takut kepada corona, semakin dia takut, maka dia semakin menghindar, ikhtiar. Bagaimana dia menghindari wabah yang tengah menyerang kita? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika iman kita sudah kuat, itu adalah modal yang paling utama. Tetapi juga jangan lupa perkuat imun kita. Pemerintah dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah dan seluruh elemen masyarakat mengajak kita semua untuk meningkatkan imun dengan cara melakukan vaksinasi. Dan jangan lupa makan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, tetapi juga harus selalu gembira. Jangan berburuk sangka terhadap orang lain. Hindari berita-berita hoax yang menyesatkan, karena itu akan menurunkan imun kita. Rasa iri hati, dengki, benci terhadap orang lain, saling hujat menghujat, itu penyebab menurunnya
imun yang ada dalam tubuh kita. Orang yang banyak iri hati, dengki terhadap orang lain, itu penyakit hati akan terus menyelimuti dia, maka kemudian akan mendatangkan stroke. Nah, ketika iman sudah kuat, imun kita kuat, maka kita akan menjadi aman. Supaya aman, terapkan 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang menyelamatkan diri pribadi, hifdzun nafsi, jaga diri, bukan hanya jaga diri kita, tetapi juga jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, dan jaga orang banyak dari segala hal yang menimbulkan penyakit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Syu'abul Iman At-Taqani Ut-Tughyan, di dalam menerangkan 77 macam cabang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 77 macam cabang. Awwaluha, cabang iman yang pertama, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri penyakit dari jalanan manusia. Ketika bicara tentang iman, kalau bicara hablum minallah, kalimah la ilaha illallah itu sudah mutlak. Tetapi kenapa bicara iman yang paling akhir adalah bagaimana kita menyingkirkan duri penyakit dari jalanan manusia? Artinya bahwa kita dituntut untuk ikut serta menyelamatkan orang lain. Ketika kita melihat ada benda di tengah jalan, di mana benda itu kalau dilindas oleh kendaraan, rodanya pecah, pengendaranya akan celaka. Kalau ada orang yang berlalu lalang menginjak benda berbahaya itu, nanti dia akan celaka. Maka iman kita bicara, singkirkan benda yang berbahaya itu. Ada paku, ada beling, dan benda-benda berbahaya lainnya. Amankan supaya orang lain terhindar dari benda berbahaya itu. Jelas dengan demikian, Islam itu mengajarkan kita selamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tanganmu dan lain sebagainya. Kalau Islam itu mengajarkan kita benda yang berbahaya, singkirkan supaya orang lain selamat. Siapa yang selamat itu? Yang selamat adalah makhluk hamba Allah yang bukan hanya seiman seagama, tetapi juga ketika berbicara manusia, siapapun orangnya, berbeda paham, berbeda akidah, dan lain sebagainya, ketika bicara kemanusiaan, selamatkan orang lain. Bukan malah sebaliknya. Di tempat orang beristirahat, di tempat orang bermusyawarah, di tempat orang berkerumun, dipasangin bom. Dan nanti ketika bomnya meledak, siapapun bisa tewas. Jangan-jangan di sana ada orang tuanya, ada keluarganya. Maka perilaku yang semacam itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam yang ramah, dengan Islam yang damai, dengan Islam yang diajarkan bagaimana kita menyelamatkan orang lain, bukan malah sebaliknya mencelakakan orang lain.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari bersama-sama di dalam kehidupan kita, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, ini semuanya disadari umat Islam adalah umat yang cinta damai. Ada hal yang penting adalah kita harus memiliki dua kesadaran. Kesadaran beragama, juga kesadaran berbangsa dan bernegara. Hidup ini diatur. Di dalam keluarga diatur oleh kepala keluarga. Di dalam berbangsa dan bernegara, kita pun diatur oleh kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu sekalian. Ada sebuah pertanyaan, siapakah ulil amri itu? Terutama di masa pandemi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bagaimana peran ulil amri terhadap pandemi COVID-19? Maka jawabannya adalah sesuai dengan ayat tadi, ulil amri di bidang politik adalah presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai ke bawah, karena dipilih secara politis. Siapapun yang terpilih bahwa dia telah menjadi pemimpin. Ulil amri. Ulil amri di bidang agama ialah para ulama. Ulama-ulama itu banyak. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, Al-Wasliyah dan lain sebagainya yang kemudian berkumpul di satu wadah namanya Majelis Ulama Indonesia. Ulil amri di bidang kesehatan ialah para medis, tim kesehatan. Jika ketiga komponen ini, ulil amri pemerintah, ulama, tim medis sudah bersepakat tentang menangani protokol kesehatan, maka tidak boleh tidak kita harus patuh terhadap ulil amri di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Di masjid harus menjaga jarak. Bukan semata-mata hawa nafsu pribadi kita, tetapi jelas ini adalah ittifaq, kesepakatan ulil amri. Pemerintah, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan ada anjuran dari tim kesehatan. Maka dengan demikian tidak ada lagi perbedaan di antara kita, kecuali kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Maka dengan demikian mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, pemerintah, ulama, tim medis, dan para masyarakat, terutama para jamaah masjid yang begitu patuh terhadap protokol kesehatan, inilah yang kemudian dalam kondisi sekarang ini sudah mulai melandai menurun, dan harapan kita semua adalah mudah-mudahan ini segera berakhir agar kita segera menjalani kehidupan yang normal, bekerja kembali normal, yang jualan kembali normal, yang ibadah pun kembali normal. Ini semua adalah menuntut kesabaran dan komitmen kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, dosa para guru-guru kita, dosa para pemimpin kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.